perencanaan jaringan irigasi, yaitu untuk membuka daerah persawahan baru guna untuk menunjang peningkatan sektor pertanian dalam hal produksi pertanian dalam daerah irigasi yang ingin kami rencanakan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisa hidrologi. Di mana dalam analisa hidrologi ini terdapat berbagai cakupan. Yang pertama itu data hujan. Di mana data hujan yang dianalisa adalah data hujan 1 dari stasiun A sampai stasiun C. Analisa ini menggunakan data 10 tahun, terakhir yaitu tahun 1 sampai tahun 10. Dan yang kedua yaitu uji konsistensi data. Pengujian data curah hujan pada penelitian ini menggunakan metode RAPS, Rescaled Adjective Portal Sum. Analisa ujian konsistensi data hujan dengan metode RAPS pada pada stasiun A tahun 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu curah hujan tahun 1 atau Y1 dengan nilai 4163. Yang kedua, jumlah data hujan dengan nilai 10. Dan yang ketiga, nilai rata-rata keseluruhan dengan nilai 2791,40. Yang keempat, nilai statistik SK bintang 1, yang dimana rumusnya yaitu curah hujan tahun 1 dikurangi nilai rata-rata keseluruhan, yaitu 4161 dikurangi 2791,40 dan mendapatkan nilai 1371,60. Yang kelima itu nilai statistik DY bintang 1 dengan rumus mencari DY bintang 1 yaitu curah hujan tahun 1 dikurangi nilai rata-rata keseluruhan hujan dibagi dengan N/2, yang dimana nilai curah hujan tahun 1 yaitu 4161 dikurangi dengan nilai rata-rata keseluruhan hujan yaitu 2791,40 dibagi N, yaitu dimana N itu adalah jumlah data hujan keseluruhan yaitu 10 tahun dan didapatkan nilai 810,12. 6 yaitu nilai statistik SK bintang 2, yang dimana rumusnya itu SK bintang 1 per DY, yang dimana nilai SK bintang 1 itu 1371,60 dibagi 810 per 12, yang dimana didapatkan hasil 1,69. Yang ketujuh yaitu harga mutlak SK bintang 2 sama dengan 1,69. Hitungan untuk tahun selanjutnya itu ditampilkan atau disajikan pada tabel 4.1, 4.2, dan 4.3 berdasarkan hasil analisa konsistensi data hujan dengan metode RAPS pada stasiun A, stasiun B, dan stasiun C tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Dan untuk data hujan stasiun A, B, C dari tahun 1 sampai 10 dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ketiga yaitu analisa curah hujan rata daerah. Dalam menganalisa curah hujan rata daerah pada data hujan 2 yaitu stasiun A, B, dan C menggunakan metode polygon descent. Analisa hujan rata bulan Januari tahun 1 untuk ketiga stasiun pengamatan adalah sebagai berikut. Pada tahun 1 stasiun jumlah hujan setengah bulan Januari 1 sama dengan 170 mm, pada stasiun B sama dengan 134 mm, dan stasiun C sama dengan 413 mm. Yang dimana D sama dengan 170 ditambah 134 ditambah 413 dibagi 3 dan didapatkan hasil 239 mm. Hasil perhitungan untuk bulan Januari 1 sampai dengan Desember 2 tahun ke-1 sampai tahun ke-10 dapat dilihat pada tabel 4.6, 4.7 berdasarkan hasil curah hujan rata daerah. Analisis curah hujan efektif. Pada analisis ini, perhitungan curah hujan efektif menggunakan metode bulan penentu atau biasa disebut basic mode. Dengan panjang pengamatan 10 tahun, langkah-langkah perhitungan curah hujan efektif sebagai berikut. Yang pertama, merekap rata curah hujan setengah bulanan pada bulan Januari 1 tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Contoh, tahun ke-1 bulan Januari 1 dengan data 239 mm, tahun ke-2 121,7 mm, tahun ke-3 263,3 mm, tahun ke-4 69,33 mm sampai tahun selanjutnya. Yang kedua, mengurutkan data rata hujan setengah bulanan dari data terbesar sampai data terkecil. Contoh, data terbesar yaitu pada tahun ketiga dengan data 263,3 mm. Urutan data terbesar kedua yaitu pada tahun 10 dengan data 259,3 mm. Begitupun dengan tahun selanjutnya. Perhitungan probabilitas hujan efektif dengan rumus P sama dengan M per N ditambah 1 dikali dengan 100%. Contohnya, P sama dengan 1 dibagi 10 ditambah 1 dikali 100% sama dengan 9,091%. Hasil perhitungan untuk bulan Januari 1 sampai dengan Desember 2 dapat dilihat pada tabel berikutnya. Dari perhitungan probabilitas hujan efektif di atas, nilai probabilitas R50 terletak di antara nilai probabilitas 45,455% dan 54,545%. Dan nilai probabilitas R80
probabilitas R50 dan R80 diperoleh dengan cara interpolasi. Analisis Sehingga evapotranspirasi. R50 Evapotranspirasi merupakan unsur hidrologi yang sangat penting dalam keseluruhan proses hidrologi, terutama dalam perhitungan ketersediaan air untuk irigasi. Besarnya evapotranspirasi dihitung dengan metode Penman dengan memasukkan data klimatologi yang ada. Contoh analisis evapotranspirasi pada metode Penman. 1. Elevasi stasiun klimatologi sama dengan 209,9 mm. 2. Elevasi rata DI sama dengan 182 meter. Letak geografis lahan terbuka. ET0 sama dengan B dikali H1 min H0 ditambah 1 min A kali EA sama dengan 2,91 mm per hari. Untuk nilai B sama dengan D dibagi D plus G sama dengan 0,75. Untuk mencari nilai D sama dengan 1,956. Untuk nilai G-nya sama dengan 0,65 dikali P sama dengan 0,00066 dikali 992,07 sama dengan 0,65. Untuk nilai P-nya sama dengan 1013 dikurangi 0,115 dikali Y sama dengan 992,07. Untuk nilai Y-nya 128 meter. Nilai H1-nya sama dengan 1 dikurangi R dikali RA dalam kurung A1 ditambah A2 dikali Z sama dengan 5,06 mm per hari. Untuk nilai R-nya sama dengan 0,20. Untuk nilai RA-nya sama dengan 16,20 mm per hari. Untuk nilai A1 sampai A9 sama dengan 0,24 sampai 0,01. Untuk nilai Z-nya 0,37%. Untuk nilai H0 sama dengan tegangan TA4 dikali A3 dikurangi A4 dikali ED setengah dikali 0,5 ditambah A6 dikali Z sama dengan 1,02 mm per hari. Untuk tegangan TA4 sama dengan 16,04. Untuk nilai ED-nya sama dengan 28,57. Untuk nilai H-nya sama dengan 0,86%. Untuk nilai EA-nya sama dengan 33,05. Untuk nilai EA-nya sama dengan 0,43. Untuk nilai U sama dengan 156 km per hari. Dan untuk nilai ET0 bulanannya sama dengan ET0 dikali jumlah hari sama dengan 43,72 mm per bulan. Perhitungan kebutuhan tanaman air padi pada musim tanam 1 pada bulan Oktober 1. Evapotranspirasi atau ETO membutuhkan 3,510 mm per hari. Evapotranspirasi bebas atau EO membutuhkan 3,861 mm per hari. Untuk perkolasi membutuhkan 2,00 mm per hari. Kebutuhan air pengganti atau M membutuhkan 5,861 mm per hari. Untuk K sama dengan 0,586 mm per hari. Kebutuhan air penyiapan lahan IR membutuhkan 13,216 mm per hari. Untuk curah hujan 80% dibutuhkan 0,000 mm per hari. Untuk curah hujan 50% dibutuhkan 48,000 mm per hari. Untuk curah hujan efektif padi dibutuhkan sekitar 0,00 mm per hari. Dan untuk curah hujan efektif palawija atau RE dibutuhkan 2,240 mm per hari. Untuk penggunaan konsumtif ETC pada padi dibutuhkan yaitu 13,216 mm per hari. Untuk NFR padi yaitu 13,216 mm per hari. Untuk kebutuhan air di sawah pada padi yaitu 1,530 LT per DT per HA atau NFR total sama dengan 1,530 LT per DT per HA. Untuk kebutuhan air di intake DR pada padi yaitu 2,353. Untuk kebutuhan air di intake total yaitu 2,353. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisa debit andalan, khususnya perhitungan debit andalan pada bulan Januari periode 1. Apa sih debit andalan itu? Debit andalan merupakan debit minimum yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah layanan.
Analisis debit andalan sangat penting karena menjadi dasar dalam perencanaan kapasitas saluran irigasi agar kebutuhan air pertanian dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Data-data dan parameter perhitungan dalam analisa debit andalan bulan Januari 1 ini digunakan beberapa parameter sebagai berikut. K atau koefisien aliran sebesar 0,278 sesuai ketentuan. C. Koefisien limpasan sebesar 0,8 berdasarkan karakteristik daerah tangkapan. I. Curah hujan andalan sebesar 79,80 mm per hari yang diperoleh dari data curah hujan stasiun setempat. A. Luas daerah tangkapan sebesar 1,09 km pangkat 2. Rumus yang dapat digunakan dalam debit aliran andalan adalah Q sama dengan K kali C kali I kali A, di mana Q adalah debit andalan meter pangkat 3 per detik, K adalah koefisien konversi, C adalah koefisien limpasan, I adalah intensitas hujan, A adalah luas daerah tangkapan. Tahapan perhitungan, curah hujan sebesar 79,80 mm per hari terlebih dahulu dikonversi ke satuan meter per detik sehingga diperoleh nilai 79,80 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 86.400 detik. Selanjutnya, nilai tersebut dikalikan dengan koefisien K, koefisien C, serta luas daerah tangkapan yang telah dikonversi ke meter persegi. Hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh debit andalan pada bulan Januari periode 1 sebesar 0,22 meter pangkat 3 per detik atau setara dengan 220 liter per detik. Nilai debit ini ditunjukkan ketersediaan air yang dapat diandalkan untuk menunjang kebutuhan irigasi pada periode tersebut. Sementara itu, hasil perhitungan debit andalan untuk bulan Januari periode 2 hingga Desember periode 2 dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.33. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menentukan jaringan irigasi pada prosedur pembuatan skema. Kita akan menentukan ukuran petak sawah masing-masing. Yang ukuran petak sawahnya ini kita sudah tentukan, di mana petak sawah tersier itu terdapat nilai dari 10 sampai 55 hektar. Selanjutnya, kita juga akan menentukan debitnya, di mana Q itu merupakan debit rencananya. Nilai debit itu berbanding lurus dengan nilai luasan, yang di mana terdapat rumus Q sama dengan V kali A. Oleh karena itu, luasan pada peta itu tidak akan berbeda jauh nilainya dengan Q atau debit rencananya. Misalkan pada petak 1 kita menggunakan luasan 14 hektar. Maka debit rencana yang kita gunakan itu 36 liter per detik. Selanjutnya pada petak ketiga, kita menggunakan luasan 19 hektar. Untuk debitnya 41 liter per detik. Semakin luas petak sawah, maka nilai debitnya juga akan semakin besar. Demikian pula apabila petak tersebut semakin kecil, maka nilainya juga akan semakin kecil seperti yang dapat kita lihat pada layout kita yang tadi. Sekian penjelasan saya mengenai skema perencanaan jaringan irigasi pada tugas wajib perencanaan jaringan irigasi Keruak ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tia Sabitahaya akan menjelaskan salah satu perencanaan jaringan irigasi yang meliputi layout perencanaan jaringan irigasi dan skema perencanaan jaringan irigasi di Desa Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan layout perencanaan jaringan irigasinya saja dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Umam Humaili mengenai skema perencanaan jaringan irigasi di Desa Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
Nah, semua perencanaan ini didasari pada aturan-aturan yang ada berdasarkan KP 01 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada layar layout perencanaan jaringan irigasi Desa Keruak. Sebelumnya, layout perencanaan jaringan irigasi adalah sebuah peta yang menggambarkan atau memberikan informasi terkait lokasi, arah saluran pembawa dan pembuang, sungai, jalan, letak bangunan utama dan pelengkap, serta batas petak tersier, sekunder, dan primer yang dapat diairi yang didasarkan pada topografi suatu daerah. Dalam merencanakan layout perencanaan jaringan irigasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melihat peta dari elevasi tanah. Nah, jika kita lihat dan perhatikan, elevasi tanah tertinggi adalah 252 dan elevasi tanah terendah adalah 77. Sehingga setelah melakukan pertimbangan gravitasi dan pengoptimalan penggunaan lahan, direncanakan bahwa bangunan bendung akan dibangun pada elevasi 217 dan elevasi sawah tertinggi adalah 182. Yang kedua, kita akan menggambar peta layout jaringan irigasi, di mana dalam menggambar ini, perencanaan ini itu didasari pada peraturan tata warna berdasarkan buku KP 01 yang dapat diakses di link Google Drive materi perkuliahan, di mana jalan itu berwarna coklat, bangunan pelengkap dan utama itu berwarna merah, saluran irigasi itu berwarna biru, dan daerah yang tidak terairi itu berwarna kuning. Baiklah, selanjutnya ini adalah peta gambar dari layout jaringan irigasi di Desa Keruak yang telah kami buat. Jika dilihat dari layout yang telah kami buat ini, kita mempunyai satu saluran primer yang membawa air dari bendung. Yang ini yang dinamakan dengan RSPK, yang dimana kepanjangannya adalah Ruas Saluran Primer Keruak. Nah, lalu dilanjutkan oleh saluran sekunder yang membawa air dari primer, yang dimana banyaknya saluran sekunder itu ada 9, yang dimana salah satunya yaitu RSSK 1, yang dimana ruas saluran sekunder Keruak 1. Nah, lalu dilanjutkan oleh 13 saluran tersier, yaitu ini 13 saluran tersier, yang dimana yang dinamakan dengan RSTK 1, ruas saluran tersier Keruak 1. Nah, lalu kita merencanakan ada 4 bangunan bagi yang berfungsi membagi air dari saluran primer ke sekunder. Ini bangunan bagi. Lalu ada 18 bangunan sadap yang berfungsi membagi air dari saluran sekunder atau saluran primer ke saluran tersier. Yang ini. Yang dimana aturannya bangunan sadap itu elevasinya harus lebih tinggi daripada petak-petak sawah agar area petak-petak sawah ini dapat terairi. Dan ada beberapa bangunan pelengkap seperti 4 jembatan itu yang ini, dan ada 1 talang pada jaringan saluran yang menyeberangi sungai seperti ini. Terus ada 5 bangunan terjun yang ini, karena ada beberapa jaringan saluran setelah bangunan bagi itu yang cukup curang. Yang ini itu bangunan terjun. Ini juga bangunan terjun, ini bangunan terjun, dan ini bangunan terjun. Ada 5 bangunan terjun. Dan daerah yang tidak diairi itu yang di arsir kuning ini. Ini daerah yang tidak terairi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian.